Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasanya, di setiap perjumpaan saya akan selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia sains dan astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai keberadaan air di planet tetangga kita, yaitu Mars. Mars sampai sekarang memang menjadi favorit bagi para ilmuwan sebagai target penelitian mereka. Terbukti, sampai sekarang memang Mars merupakan planet yang paling banyak dikunjungi oleh rover untuk menjelajahi sekaligus menelitinya secara langsung. Nah, tujuan misi dari rover itu bisa dibilang sama, yaitu mencari tanda-tanda kehidupan purba yang ada di planet Mars. Namun, apakah kalian tahu kalau selama ini di planet Mars itu terdapat air? Wah, menarik banget kan tentunya? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran mengenai pembahasan kali ini, mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up-to-date mengenai informasi astronomi. Sejak dahulu, planet Mars ini disebut-sebut sebagai kembaran bumi, bahkan disebut juga akan dapat menggantikan bumi kita di masa depan nanti. Selain itu, Mars juga dikenal karena atmosfernya yang tipis, di mana kandungan CO2 mendominasi dan menyediakan sebagian besar massa dan tekanan atmosfernya. Kemudian, seiring dilakukannya banyak penelitian terhadap planet merah ini, ditemukan sebuah fakta baru, yaitu tekanannya mirip dengan tekanan di stratosfer bumi yang merupakan lapisan atmosfer pada ketinggian lebih dari 30 km di atas permukaan planet. Tapi bagaimana dengan air seperti yang saya sebut di opening tadi? Jadi, air di Mars ditemukan di permukaan sebagai lapisan es setebal beberapa kilometer di bagian kutub utara Mars. Namun, itu juga muncul sebagai es musiman pada waktu terdingin di Mars sepanjang tahun yang juga muncul di atmosfer sebagai uap dan juga es. Tapi atmosfer Mars ini sangatlah kering dibandingkan dengan bumi. Kandungan air di sana bahkan sekitar 100 kali lebih kecil daripada bumi. Kemudian sementara curah hujan di bumi menghasilkan lapisan es air setebal beberapa sentimeter, air yang akan mengendap di Mars hanya akan membentuk lapisan tipis kurang dari 1 mm saja. Lalu, data baru sekarang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mengapa hampir tidak ada air yang tersisa pada planet Mars. Oke, dengan adanya air yang keluar dari atmosfer Mars ini menunjukkan bahwa Mars ini tidak selalu dingin. Planet gersang ini seharusnya memiliki banyak bukti air di permukaan Mars di masa lampau sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Jadi, pada masa lalu, diperkirakan ada air cair yang mengalir dalam aliran besar yang tergenang dalam bentuk kolam atau danau, seperti di Kawah Jezero yang saat ini dijelajahi oleh penjelajah Perseverance. Nah, agar air cair bersirkulasi dan berada di permukaan cukup lama untuk meninggalkan bekas seperti saat ini, pasti ada iklim yang sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang ini. Planet Mars, Bumi, dan juga Venus mungkin terbentuk dari akumulasi bertahap dari bahan dasar yang sama, yang berarti bahwa mereka pasti memiliki kesamaan besar di awal sejarah mereka terbentuk. Tetapi, sementara Bumi dan Venus telah mempertahankan sebagian besar atmosfer tebalnya, planet Mars dengan ukurannya yang kecil dan gravitasi rendah telah membuatnya kehilangan sebagian besar atmosfernya. Kehilangan sebagian atmosfer ini terjadi sangat tinggi di atas 200 km, di mana molekul telah dipecah menjadi atom dan di mana yang paling ringan seperti hidrogen dapat direnggut dari gravitasi yang lemah. Sayang banget ya, Mars tidak dapat mempertahankan atmosfernya seperti dia yang telah menghilang dan tak akan pernah kembali. Oke, lanjut ke pembahasan. Menurut data baru dari misi Trace Gas Orbiter milik ESA,
yang diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy telah menjelaskan mekanisme halus di balik hilangnya air ke luar angkasa. Air milik Mars memiliki komposisi kimia yang sangat spesifik. Pengukuran yang dilakukan pada tahun 1980-an ini mengungkapkan bahwa air di Mars ini memiliki konsentrasi relatif deuterium 6 kali lebih besar daripada di bumi. Hal ini ditafsirkan sebagai akibat dari hilangnya hidrogen yang secara bertahap meninggalkan isotop yang lebih berat. Dengan ekstrapolasi, jumlah awal air di Mars pasti setidaknya 6 kali lebih besar dari sekarang. Ini tentu menunjukkan betapa pentingnya rasio air semi berat untuk memahami masa muda Mars dan menjelaskan hipotesa bahwa Mars pernah memiliki iklim hangat dan basah sebagai persyaratan untuk kelayak hunian sebuah planet. Kemudian, hasil dari trace gas orbiter ini memberitahu kita bagaimana air semi berat di atmosfer bagian bawah mencapai atmosfer bagian atas dan terurai menjadi atom yang dapat lepas keluar angkasa. Nah, secara khusus, ini tentu memberitahu kita lebih banyak tentang proses perantara di mana hidrogen dan deuterium memasuki eksosfer. Oke, selain penelitian itu tadi, jadi selama 20 tahun terakhir ini sebenarnya ada dua teori yang telah menyarankan bahwa hidrogen dan deuterium tidak dapat mencapai eksosfer dalam proporsi yang mereka lakukan dalam molekul air di atmosfer yang lebih rendah. Proses antara yang memungkinkannya bagaimanapun juga adalah kondensasi uap air yang berubah menjadi air cair kemudian membentuk awan es air Mars dan fotolisis yang memecah molekul air dan melepaskan atom hidrogen dan deuterium di bawah sinar UV. Jadi apa yang telah diungkapkan oleh penelitian baru ini adalah bahwa kondensasi sebenarnya memainkan peran kecil dalam kandungan deuterium di eksosfer. Berkat instrumen atmospheric chemistry suite dari trace gas orbiter dan pengukuran simultan H2O dan HDO, para ilmuwan dapat menunjukkan dari mana atom hidrogen dan deuterium berasal. Nah, itu tentu sangat penting, mengingat bahwa pada ketinggian dan waktu tahun di Mars, di mana kondensasi tidak memiliki kesempatan untuk menunggu fotolisis, yang mana ternyata fotolisis adalah proses yang mendominasi dan menghasilkan sebagian besar atom, dan menentukan juga fraksinasi isotop atom hidrogen yang lepas dari atmosfer bagian atas planet Mars. Jadi, pada intinya pemahaman baru tentang proses yang menyebabkan hilangnya air keluar angkasa ini merupakan tonggak penting dalam upaya melacak sejarah air pada planet Mars. Memang saat ini hanya ada satelit trace gas orbiter saja yang mampu mengungkapkan konsentrasi gabungan H2O dan juga HDO. Tetapi, satelit bernama Maven milik NASA dikabarkan mampu untuk mengamati dan juga mengkarakterisasi populasi hidrogen dan deuterium di eksosfer Mars. So, penyelarasan dua misi ini tentu dapat menghidupkan jalur penelitian baru dan ini juga memungkinkan bagi para ilmuwan untuk menggambarkan jalur lengkap kandungan air di Mars dari atmosfer yang lebih rendah ke atmosfer yang paling atas keluar angkasa. Jadi kedepannya, hanya pemahaman rinci tentang jalur inilah yang akan memungkinkan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan skenario yang dapat diandalkan untuk mengetahui sejarah air selama beberapa miliar tahun terakhir. Dan juga untuk menguatkan tentang kelayak hunian Mars pada masa lampau. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.